Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Pringgarata. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru hebat beserta TU SMPN 2 Pringgarata. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa umat manusia dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan di tengah-tengah Bapak Ibu Guru untuk desiminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan sejawat. Ya. Ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya di modul 1.4. Ini adalah tugas terakhir dari modul 1, yaitu aksi nyata dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum saya mulai ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru hebat. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira ini apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu untuk budaya positif? Ya, Ibu Salis. Biasanya budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu senyum, salam, sapa. Iya, senyum, salam, sapa. Benar sekali, betul ya, budaya positif itu yang biasa diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini ya, nilai-nilai keyakinan universal ini untuk bagi kita semua ya, budaya positif itu ya. Adapun konsep inti budaya positif itu terdiri dari 7. Di sini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7 adalah segitiga restitusi. Ya, kita lanjut ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini ya Bapak Ibu ya, yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini ya, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi artinya adalah kita memberikan keluasan terhadap murid kita untuk mengembangkan potensi diri, bakat, minat, dan profil belajar siswa di sini Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang sering kita dengar ini ya, dari profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menerapkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, bagaimana cara kita menerapkan kepada murid untuk
Global, yaitu menerima atau welcome kepada semua, baik itu perbedaan budaya maupun perbedaan keyakinan. Selanjutnya adalah bergotong royong, Bapak Ibu ya. Bergotong royong bukan berarti biasanya ini ya, bergotong royong itu kita lakukan, kita arahkan anak-anak itu membersihkan kelas, ya, membersihkan lingkungan sekolah. Tetapi bergotong royong itu juga bagaimana cara kita bekerja sama, Bapak Ibu ya, dalam artian berkolaborasi antara guru dan murid, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kreatifnya di sini. Saya yakin ya, Ibu Bapak guru hebat di SMPN 2 Peringgarata ini semuanya kreatif ya. Ya, bagaimana cara kita untuk terus selalu menanamkan karakter kreatif terhadap murid. Selanjutnya bernalar kritis, seperti itu juga ya. Tetap membangun ya, tetap membangun, memupuk anak supaya atau peserta didik murid kita tetap bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri di sini. Ya, bagaimana kita sebagai penguat di sini, peserta pendidik, untuk tetap menguatkan anak didik kita untuk tetap mandiri di sini dalam hal dirinya mengambil keputusan maupun dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya di sini adalah yang kedua, yaitu disiplin positif ya. Kalau kita berbicara tentang budaya disiplin positif, itu identiknya sama peraturan sekolah, Bapak Ibu ya. Kalau disiplin positif ya, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu ya, biasanya peserta didik kita itu lebih memilih untuk menghindari hukuman atau kenyamanan ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara tentang disiplin positif itu adalah tentang peraturan sekolah. Tetapi sekarang kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kira-kira apa itu nilai kebajikan, Bapak Ibu? Banyak sekali ya kalau nilai kebajikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai kebajikan itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu ya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar ya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Mari kita lihat apa aja kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu dalam bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin pernah ya, atau sering ini kita temukan peserta didik kita yang tadinya dalam bertahan hidup dulu. Ada pernah kita temukan peserta didik yang tadinya datang sekolah yang lemas misalkan, ada yang murung,
ada yang tidak ada yang tidak ada motivasinya datang ke sekolah, ya jangan sampai kita langsung menghukum anak seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat ya. Ya di sini kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya apa tujuannya mereka melakukan yang seperti itu. Bisa jadi pada hari itu siswa kita mungkin tidak sarapan dari rumah, atau mungkin siswa kita rumahnya yang kebanjiran, atau mungkin bisa jadi pada waktu itu hari itu siswa kita ada yang sakit ya Bapak Ibu. Nah itu kita harus cari tahu kenapa anak kita bertingkah lakunya seperti itu ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya maksudnya di sini pasti ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat di dalam kelas ya. Apabila proses belajar mengajar berlangsung, pasti kita pernah melakukan yang namanya belajar secara berkelompok ya Bapak Ibu guru ya. Ya dari sana ketika kita membagi kelompok, contoh dalam satu kelompok itu membagi 5 orang. Nah yang 5 orang ini ada yang tidak kerja Ibu Bapak dalam satu kelompok itu, yang kerja hanya 4 orang di sini, yang tidak kerja 1. Sampai yang 1 anak ini dilaporkan kepada guru ketika proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas tersebut. Ya, ternyata ini juga kita harus cari tahu Bapak Ibu ya, apa alasannya siswa kita yang 1 itu tidak ikut kerjasama atau berkolaborasi dalam kelompok belajar. Ternyata bisa jadi ya Bapak Ibu ya, yang 4 ini mereka berteman dekat, walaupun di dalam kelas itu mereka teman kelas, tetapi ada yang istilahnya teman dekat, ada yang biasa-biasa aja. Nah itu yang menyebabkan si anak 1 ini tidak bisa ikut kerjasama. Karena apa? Dia merasa binder ya. Karena yang 4 ini terlalu agresif dia Bapak Ibu. Apapun dilakukan selalu istilahnya senang-senang. Terus yang 1 ini nggak diajak, itu yang membuat si murid 1 ini tidak pede istilahnya ya. Nah itu artinya rasa diterima itu tidak ada dalam kelompok itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada ya Bapak Ibu ya, terkadang ada siswa kita yang sedikit-dikit dia yang maju, sedikit-dikit dia yang mau didengar ya, mau dapat prestasi, terus mau dianggap, mau jadi pemimpin. Ada juga karakter siswa kita yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, dalam kebutuhan manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Dalam kebebasan ya ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ketika kita belajar di ruang kelas dalam proses belajar mengajar, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, kita mempunyai tipe belajar ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah tipe belajar visual, yang kedua tipe belajar audio, dan ketiga adalah tipe belajar kinestetik ya. Contoh yang seperti saya contohkan tadi, ketika kita belajar ya, bisa jadi pada waktu itu ada guru atau kita ya, hanya menggunakan istilahnya ceramah atau hanya menjelaskan materi saja. Tetapi dalam kelas itu Ibu Bapak ya, anak itu mempunyai tipe belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka audio, ada yang suka visual, dan ada juga yang suka kinestetik. Apa itu belajar kinestetik? Yaitu yang ingin
mau belajar ke luar kelas, ingin menyatukan ya pembelajarannya dengan alam yang nyata di sini ya. Nah, di sini kita juga sebagai pendidik harus berinovasi ya, kreatif. Jangan hanya di dalam kelas terus kita ajak anak yang belajar. Ya, tapi di sini alhamdulillah sudah keren di SMPN 2 Peringkarata ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, di sini terkadang ya Bapak Ibu ya, kalau kita di dalam kelas lagi seriusnya belajar, kalau ada anak yang ketawa itu kita sering marah di sini ya. Ya Mami ya. Ketika kita serius menyampaikan materi, ada yang tertawa itu terkadang kita marah, tetapi seharusnya itu tidak dilakukan ya, karena di sini kita juga, ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau misalkan kita melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, bolehlah kita menggunakan yang seperti yang ada nih, bermain, humor, tertawa, antusias. Bisa jadi kita menggunakan ice breaking. Terus apalagi ice breaking menggunakan gerakan-gerakan supaya pembelajaran itu bisa nyaman bagi murid ya. Terus boleh juga kita lakukan dalam belajar itu ada ice breakingnya bernyanyi atau berselawat yang sering dilakukan oleh Ibu Saliswati ya di dalam kelas ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Berarti ini adalah motivasi dari luar Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk menghindari hukuman ya, bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, sama ya. Sama Ibu Bapak ya. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Ini kira-kira mana yang harus kita ambil ini Bapak Ibu guru? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Mana yang harus kita ambil? Motivasi apa? Yang paling bagus, paling terakhir ya Mami ya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, karena kita menanamkan karakter dari dalam, bukan dari dorongan orang lain. Istilahnya ketika kita memberikan pemahaman pada waktu itu biar mengena di dalam hati, seperti itu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Hukuman. Nah, ini konsep identitas gagal. Ada menyakitkan. Ketika ada hukuman Bapak Ibu guru ya, di sini ada dua hukuman. Yang pertama, hukuman itu bisa jadi hukuman fisik dan bisa jadi hukuman psikis di sini. Kalau hukuman fisik bisa kita lihat ketika kita, contoh, hari ini kamu telat 15 menit masuk ke dalam kelas. Kamu lari ke lapangan 10 kali. Nah, itu adalah hukuman fisiknya. Kalau hukuman psikis, nah ini menyakitkan di sini Bapak Ibu ya. Ketika kita melontarkan suara yang tidak diinginkan oleh siswa, itu akan membuat sakit di sini. Sakit ya, menyakitkan ya, karena hati-hati ya, mohon maaf Bapak Ibu guru hebat, kalau kita membuat siswa kita sakit, menyakitkan, bisa jadi mereka itu benci terhadap kita ya. Nah, bagaimana cara kita untuk ketika kita melontarkan kata-kata itu jangan sampai menyakitkan hati murid. Selanjutnya, tidak nyaman. Ketika ada hukuman pasti murid kita tidak nyaman di sini. Terus takut karena mau dihukum kalau ada hukuman. Terus apa lagi? Memaksa, mau tidak mau harus
turuti kalau ada hukuman ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya menyembunyikan kesalahan. Nah ini kalau ada hukuman yang tadinya mereka mau jujur, tetapi ketika ada hukuman mereka sampai ya bela diri, bela-belain ya. Itu yang bisa menyebabkan menyembunyikan kesalahan pada diri mereka. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Nah ini ketika ada hukuman. Contoh misalkan ada siswa kita kelas ini kasus ya, pernah saya temui. Ada kelas 9, dia merasa dirinya paling oke, penampilannya oke, keren, terus ketika dia dalam proses pembelajar dalam kelas bisa ya. Tetapi ketika ada contoh mungkin ada kesalahan dari dia sedikit saja, tetapi kita hukum di sini. Contohnya seperti yang saya ucapkan tadi adalah dia telat masuk ke dalam kelas 15 menit. Nah, pada saat itu kita menghukum untuk lari ke lapangan. Sedangkan lapangan kita di SMPN 2 ini luas, kelas kita berhadapan, otomatis dia akan ditonton sama kelas-kelas lain. Itu yang akan menyebabkan si anak ini menjadi rendah diri. Wih, itu dihukum hari ini. Ya, itu yang membuat mereka rendah diri ya. Selanjutnya penghargaan. Ini dalam identitas gagal tidak efektif ya Ibu Bapak Ibu guru ya. Ketika kita sering memberikan penghargaan kepada anak, lalu anak enggan untuk selalu ini. Kalau ada penghargaan baru mereka mau melakukan di sini. Itu yang membuat tidak efektif ketika kita menggunakan penghargaan. Selanjutnya merusak hubungan sifat iri ya. Yang tadinya si murid kita di dalam kelas selalu unggul, selalu tercapai dia apapun yang disuruh oleh Bapak Ibu guru ketika dalam proses belajar mengajar. Nah dari sana kita selalu memberikan penghargaan, baik itu berbentuk hadiah atau reward istilahnya. Tetapi di sini dalam penghargaan itu bisa merusak hubungan sifat iri. Siapa yang iri? Temannya Bapak Ibu ya, temannya yang iri karena dia walaupun dalam hal itu dia tidak bisa, ya tidak mampu untuk mencapai tujuan seperti temannya. Itu di sana akan timbul sifat iri ya. Selanjutnya mematikan kreativitas di sini Bapak Ibu ya. Ketika ada penghargaan akan mematikan kreativitas. Artinya adalah ketika anak sudah berhasil melakukan hal itu, anak terkadang seperti ini. Saya sudah bisa mengerjakan yang seperti ini. Saya sudah dikasih penghargaan. Kenapa harus saya mencari hal yang baru atau melakukan hal-hal upaya yang baru? Nah, itu yang mematikan kreativitas siswa. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, sekarang sudah tidak ada istilahnya ranking ya Bapak Ibu ya di rapot. Karena apa? Ketika ranking itu ada, itu akan berdampak kepada siswa. Bagi yang tidak mendapatkan ranking, bisa jadi nanti siswa kita yang mendapatkan nilai yang rendah itu akan berkecil hati. Itu akan menjadi bulian juga ya dari teman-temannya. Dan bisa jadi ketika ini akan berimbasnya juga kepada wali murid. Nah, wali murid akan berpikir seperti ini ketika tahu siswa atau anaknya mendapat di bawah rendah rata-rata. Wah, berarti saya sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anak. Nah, pasti ya beranggapan seperti itu, pemikirannya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Iya. Nah, contoh sekarang contoh sederhana anak didik kita yang ada di rumah sekarang. Misalkan kita mempunyai anak kecil yang minggu sekarang udah bisa membaca 1, 2, 3 ya, sedikit demi sedikit. Nah, minggu yang akan datang sudah bisa membaca, mengucapkan kalimat. Nah, dari sana misalkan kita memberikan reward atau hadiah. Wih, sekarang anak ibu sudah bisa ya, udah bisa membaca ya, kemarin belum, sekarang sudah bisa. Nah, dari sana ini saya kasih
hadiah es krim, misalkan berbentuk es krim. Nah, itu juga akan merampas kebahagiaan anak di sini, merampas hak untuk menghargai dirinya. Padahal dia sudah menghargai dirinya tanpa harus diberikan hadiah oleh orang tua. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses di sini. Sampai di sini masih semangat dulu Bapak Ibu? Masih semangat? Oke. Untuk lebih semangat, gimana kalau kita ini, ya, ice breaking, atau ketika saya bilang SMPN 2 peringkat rata, Ibu Bapak Guru jawabnya luar biasa. Seperti itu, boleh? Oke, kita lakukan. SMPN 2 peringkat rata? Luar biasa. SMPN 2 peringkat rata? Luar biasa. Iya, masih luar biasa ya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Iya. Oke, next. Kita lanjut. Iya, saking semangatnya ya Ibu Erma ini ya. Ibu Sales, iya, semangat semua, semangat. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Sering kali kita dengar ya, konsekuensi Bapak Ibu ya. Penguatan jangka pendek ini, konsekuensi itu adalah ketika kita ada kesepakatan antara guru dan murid. Ini contoh di dalam kelas, ada siswa kita yang menumpahkan minum temannya. Ya, di sini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak? Nah, belum tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita langsung menyuruh anak, misal, Adi, kamu menumpahkan minuman teman kamu, berarti kamu harus lap minumannya, ya, biar bersih. Nah, seperti itu. Penguatan jangka pendek itu ketika ada kesepakatan itu aja, terkadang konsekuensi itu tidak tertanam dalam diri murid ya, itu artinya. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Nah, perlu monitoring berkelanjutan itu dalam konsekuensi ya. Contoh yang saya contohkan tadi, apapun yang kita lakukan itu selalu di sini dalam satu kelas itu, dalam konsekuensi itu selalu kita monitor anak untuk melakukan sesuatu. Ya, tidak bisa dilepas seperti begitu saja ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada stimulus dan respon. Nah, yang tadi contoh yang tadi, si Adi yang menumpahkan minuman temannya. Loh, Di, kamu kan ini menumpahkan minuman temanmu, itu stimulus ya. Sekarang bersihkan. Nah, itu menyuruh ya. Nah, respon anak, iya Bu, saya akan membersihkan minuman. Itu adalah stimulus dan respon. Selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Di sini konsekuensinya, murid selalu menghormati peraturan. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini apa? Artinya adalah ketika terkadang ada murid yang berinisiatif dalam hati, saya tadi udah menumpahkan minuman teman, berarti saya harus minta maaf. Nah, itu ya. Nah, tetapi sebelum dia melakukan yang seperti itu, guru sudah menyuruhnya untuk membersihkan minuman. Ya, itu artinya dalam kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu ya, restitusi. Ini yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Konsep disiplin, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Ya. Kedua, fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Ini ya. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Mari kita cari tahu itu ya, apa itu restitusi. Nah, ini. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu arti dari restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Betul sekali Ibu ya. Terus memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan di sini ya.
Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir adalah fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah ada contoh kasus dan perbedaan cara penanganan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, yang sering kita dengar itu adalah hukum, konsekuensi, sama restitusi. Kalau hukuman biasanya ini ya, siswa membersihkan toilet karena terlambat. Siswa tidak diperkenankan menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, dalam pembelajaran itu maksudnya ketika siswa tidak menggunakan sepatu yang warna hitam, dihukum tidak menggunakan sepatu ya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, siswa disuruh mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat. Tidak ada pengulangan penjelasan materi untuk siswa yang terlambat dan otomatis siswa tertinggal pembelajaran dari guru, ya. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan dalam konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu ya, ada yang lebih bagus dari konsekuensi, yaitu restitusi ya. Yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan bersama siswa mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ya perlu kita terapkan Bapak Ibu ya, selain konsekuensi. Sekarang mari kita mencoba belajar untuk menggunakan restitusi. Selanjutnya ada posisi kontrol di sini. Ya, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendidik ya. Kira-kira ini Bapak Ibu, jujur ya. Mana yang sering dipakai ini? Posisi kontrol mana? Posisi kontrol mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman atau sebagai pemantau? Dan yang paling tinggi itu adalah manajer. Mana yang sering dipakai? Hah? Sebagai teman ya, Ibu Weni. Ya, terus yang lain Ibu Salis apa? Iya, Bu Irma. Sebagai pemantau. Kalau Mami? Memantau. Kalau Pak Kepala? Ya, memantau manajer. Iya, manajer ya. Mantau dan manajer. Iya, luar biasa memang itu. Dalam 5 posisi kontrol guru, yang pertama adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal ya. Selanjutnya dalam posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, nanti kita lihat contohnya. Teman sekarang, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya melalui persuasi. Monitor atau pemantau, ya, monitor berarti mengawasi berdasarkan data, ya. Kalau manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi terakhir, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, pembuat orang bersalah, ada teman, pemantau, manajer, ya. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Nah ini ada sebuah perkataan. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini kira-kira ini posisi kontrol apa ini kita gunakan? Apa itu? Yang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol apa? Hukuman ya. Iya, hukuman. Penghukum. Selanjutnya,
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apa ini? Kira-kira Ibu Bapak? Apa? Apa kira-kira? Teman. Teman bisa. Terus monitor. Ya, sekarang kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kita lihat jawabannya. Sebagai manajer ya, lemah lembut, selalu memberikan arahan untuk memecahkan suatu masalah. Ya, lanjut. Di sini ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini apa? Posisi kontrol apa ini? Apa? Pemantau. Teman. Pasar apa ini? Ya, kita lihat ya posisi kontrol apa ini. Sebagai teman. Betul sekali Ibu Salih sama Ibu Eni ya. Selanjutnya, nah ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apa ini? Ya, pemantau. Kita lihat. Iya, luar biasa keren ya. Benar semua ini ya. Luar biasa ya. Ayo kita ulangi seluruh kita ya. SMPN 2 Peringkat Rata masih semangat? Masih ya. SMPN 2 Peringkat Rata? Masih lemas. SMPN 2 Peringkat Rata? Luar biasa ya, luar biasa seperti menjawab soal yang tadi ya. Lanjut. Nah, ini yang keenam, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini dulu, zaman dulu ya. Apa istilahnya sebelum keyakinan kelas? Kesepakatan atau peraturan kelas. Nah, sekarang istilahnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu kita memberikan motivasi dari dalam diri. Bagaimana cara siswa-siswi kita itu untuk mematuhi dari dalam, bukan dari luar ya. Seperti ini, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak lah. Seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan banyak, misalkan ada hukumannya, ada konsekuensinya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita lakukan bersama dari dalam diri ya. Motivasi apa kalau dari dalam diri Bapak Ibu? Intrinsik gitu ya kalau keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ini yang saya pelajari di modul 1.4 ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu ya, tetapi restitusi adalah sebuah penawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya ya. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi cerita pengalaman di dalam kelas. Apa yang pernah ditemukan di dalam kelas siswa-siswi kita? Ada? Ibu Erma? Iya. Silakan Ibu, mau pakai speaker? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengalaman saya selama ini di dalam kelas ya, tadi berdasarkan 3 cara belajar, tadi kan ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi ada salah seorang murid ya yang tidak bisa diam di dalam kelas. Jadi ini mungkin kalau menurut saya ini yang cocok dipakai untuk cara belajar dia mungkin ya, karena tidak bisa diam, tidak bisa fokus di dalam kelas itu, suka ganggu temennya, mungkin ini mungkin ya tipe cara belajarnya itu mungkin yang kinestetik mungkin ya yang cocok ya, karena kalau audio sekedar untuk mendengarkan ya, atau visual sekedar untuk melihat mungkin merasa bosan bagi anak ini ya. Jadi sebenarnya menurut pendapat saya untuk cara belajar ini yang 3 ini bisa kita pakai dalam 1 kali tatap muka. Jadi anak-anak itu kan berbeda cara minat belajarnya ya. Ada yang senang hanya untuk mendengar, ada yang senang hanya sekedar untuk melihat saja, misalnya sekedar untuk baca-baca buku, mereka sudah paham. Tetapi ada juga yang perlu seperti ini ya, tadi ini yang tidak bisa diam ini, sebenarnya ini menurut saya ini nanti pendapat teman juga bagaimana ini ya, yang tidak bisa diam ini lebih baik kita cari cara belajarnya dia ini mungkin yang langsung praktik mungkin ya, ya mungkin itu akan lebih tertarik mungkin, sehingga dia itu akan bisa bertahan di dalam kelas lebih lama dan tidak mengganggu temannya. Nanti mungkin ada pendapat teman yang lain, mungkin silakan, ada pengalaman yang lain. Gimana teman-teman yang lain? Ini sudah Ibu Erma sudah menceritakan pengalamannya di dalam kelas tentang siswa kita yang dalam tipe-tipe belajarnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat, silakan mau berbagi cerita tentang siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas ketika pembelajaran. Terima kasih untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu tentang profil pelajar Pancasila ini. Tadi disampaikan ada 6 kriteria, ada 6 komponen. Ada pertama beriman, bertakwa. Yang kedua kreatif, berpikir kreatif. Yang ketiga gotong royong, kemudian mandiri, terus berinovasi, dan terakhir adalah bertanggung jawab. Berkebinekaan, itu ya, global ya. Kalau kita kembali kepada tugas kita masing-masing, maka yang yang saya amati di sekolah kita ini yang paling menonjol adalah yang pertama, pembelajaran yang berbasis itu, yang beriman takwa itu. Kenapa? Karena kita di sekolah ini kan banyak kegiatan yang mengarah ke sana. Misalnya ada sholat ibadah bersama itu ya. Terus pagi ada kegiatan doa sebelum belajar. Ini kegiatan-kegiatan yang memang saya kira mendukung untuk anak-anak menjadi manusia yang beriman. Sedangkan yang lain yang 5 komponen itu yang belum saya lihat kegiatan yang lebih mendukung ke arah di sana itu. Kalau matematika memang ada kecenderungan untuk berpikir kreatif. Tetapi kalau kita lihat anak-anak kita di sini mungkin agak berat untuk dia berpikir kreatif itu. Ini menyangkut mungkin kondisi anak. Ada unsur sosial di sana, ada unsur dari genitas misalnya, dan ada unsur dari pergaulan dan sebagainya. Banyak hal saya kira yang menjadi berat untuk anak menjadi manusia yang berpikir kreatif itu. Cuma sekarang kalau kita buat kegiatan di sekolah ini yang mengarah kepada mereka berpikir kreatif, insya Allah mungkin akan mengarah, insya Allah akan terwujud mungkin ya. Tetapi kalau tidak, ya ini menjadi berat
dan kita akan mencoba ke depan. Kemudian kalau kita menuju ke yang 3 tadi itu, kita kaitkan dengan pembelajaran yang menggunakan audio tadi, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik itu. Yang pengalaman kita selama ini yang sering kita lakukan adalah yang audio ya, seperti matematika misalnya. Jadi kita sering belajar ya, kalau saya silahkan manual ini, masuk kelas kita jelaskan, anak bekerja. Kalau kita melihat kondisi anak ini, yang terjadi yaitu tadi, jadi ada kebosanan gitu. Jadi anak tidak mau, karena terus dipaksa bekerja ini setiap pagi berpikir, sehingga pembelajaran ini memang kita rasakan ya, sangat kita rasakan membosankan. Kalau kita menggunakan visual, mungkin anak harus butuh ini alat ini, ada monitor, kemudian menggunakan di kelas itu harus ada kayak ini, yang ini untuk membuat LCD ini, dan ini memang butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, yang paling mendukung yang Ibu Irma tadi, yang kinestetik itu, jadi contextual teaching and learning kalau bahasa kerennya itu. Nah, ini menarik ini, karena kita kalau belajar anak-anak kita bawa kepada alam yang sebenarnya alam nyata. Jadi dia belajar sesuai dengan kondisi pelajaran itu. Jadi menggunakan alat, misalnya kalau kita mengajar tentang bangun ruang, misalnya kalau di matematika kita belajar balok, misalnya belajar kubus dan lain sebagainya, maka anak kita siapkan alat-alat yang memang kita miliki seperti itu. Cuma sekarang kalau kita sebagai guru tidak mempunyai kreativitas yang bagus, ya cenderung memang harus belajar yang audio itu, yang manual itu. Jadi kita di kelas belajar, jelaskan dan sebagainya. Nah, ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Cuma kalau kita kembali kepada contextual teaching learning itu tidak mengarah kepada pembelajaran yang kinestetik itu. Harapan kita ke depan ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini yang paling menjadi tugas kita bersama, menjadi profil itu ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Anak-anak kita ini kalau kita lihat yang sekarang ini menjadi profil pelajar Pancasila hal yang sangat berat saya kira. Ini tugas guru ini berat ini. Karena sekarang anak-anak kan sudah senang dengan HP ini. Jadi HP ini menjadi ikon yang sangat luar biasa untuk anak. Karena setiap anak sekarang pegang HP. Kalau kita belajar mungkin bisa arah ke HP itu, insya Allah mungkin ini akan menjadi berhasil kita, karena menarik kalau menggunakan alat ini. Ini yang harapan kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi pengalaman untuk kita semua Bapak Ibu guru ya. Tadi yang pertama dari Ibu Irma, di sini beliau sangat setuju untuk menggunakan tipe pembelajaran yang ketiga, yaitu kinestetik. Bagaimana cara kita sebagai guru berinovasi kreatif untuk tidak belajar di dalam kelas saja, tetapi bagaimana cara kita untuk mengajak peserta didik kita untuk belajar di luar kelas, yaitu memadukan mereka dengan suasana yang nyata, lingkungan yang nyata. Terus begitu juga dengan Mami lalu Muhammad Ihsan, begitu juga dengan beliau setuju dengan pembelajaran tipe yang ketiga, yaitu kinestetik ya, sangat setuju sekali karena beliau memegang mata pelajaran matematika
matematika, bagaimana cara kita mengajak siswa atau murid kita untuk tidak bosan ketika belajar matematika, ya seperti itu. Dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya Mami, ya karena paradigma baru yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini yang diinginkan ya di sini Mami, ya Bapak Ibu guru, ya. Bagaimana cara kita untuk sama-sama ya menanamkan karakter yang 6 tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berkebineka global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis, ya. Selanjutnya tadi tentang restitusi, ya. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu bapak guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan. Untuk validasi tindakan yang salah, nah ini selalu kita mengutarakan pertanyaan seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, seperti itu. Dalam menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita dianjurkan semua ya, Ibu Bapak guru ya, membuat keyakinan kelas ya. Yang dulunya sebutannya sebagai peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena di sini kita harus menanamkan karakter yang dari dalam. Apa itu tadi? Motivasi dari dalam itu motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah nilai apa yang telah kita sepakati dalam menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah itu ya bisa kita lontarkan dalam segitiga restitusi. Berarti kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, posisi kontrol apa yang kita gunakan Bapak Ibu? Apa? Kalau kita mengacu dalam memecahkan suatu masalah yang tadinya suaranya lembut, manajer, betul sekali ya, manajer. Selanjutnya, nah sebelum ditutup, ada saya mau tayangkan ini pernah saya lakukan sebagai segitiga restitusi dalam siswa kita ya. Dan kita juga bisa melatih
Dia tulis, sikap yang sangat baik dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, tulis. Kamu sedang menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Baik, itulah tadi video tentang segitiga restitusi, yaitu memecahkan masalah sebagai kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Baik, ini terakhir ya. Terima kasih sudah mau menerima dan berkumpul dalam penerapan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu guru, terima kasih ya. Dalam penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dan manajer yang menentukan muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Lagi sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.